Lihat-lihat, lirik-lirik, senyum-senyum. Ucapkan selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lause. Yeay. Ya adik-adik, bagaimana nih kabarnya di rumah? Ketemu lagi dengan Lause Ingrid dan Lause Pamela di sekolah minggu online pagi ini. Ya, kayaknya nih kalau untuk sekolah minggu nih Lause nih biar pada semangat adik-adik di rumah juga berdiri ya Lause ya. Ya. Karena kita mau sama-sama puji Tuhan dengan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya Lause. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, kita mau berdoa, adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan buat kami. Sebentar kami akan memulai memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lause, biar semangat, gimana kita ajak adik-adik semua di rumah bangkit berdiri? Ya, kita mau lebih memuji Tuhan lagi dengan pujian I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ya, sekarang adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause akan ajak adik-adik berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, dan sebentar lagi kami mau belajar dengar firman Tuhan. Berkati setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Yuk kita siapin Alkitab kita. Kita buka dari Kesel, Hai Dedek. sebel. Hai Dedek. Ada Lause.
Lause. Ada kenapa nih pagi-pagi kok udah cemberut? Dedek kesel sama papa. Loh, kenapa? Masa HP-nya dedek disita sama papa? Nanti sore baru dikembaliin. Kata papa, dedek harus didisiplinin karena main game kelamaan. Oh, memangnya main gamenya dibolehin berapa lama? 1 jam. Terus Dedek main berapa lama? 2 jam. Oh, pantesan. Terus tadi dedek juga diomelin karena nggak mau mandi. Oh, Padahal kan dedek di rumah aja, nggak kemana-mana. Lagian mandi sering-sering juga ngapain sih? jadi sekarang Dedek belum mandi nih? Sekarang ya sudah Lause, Oh, sudah. terpaksa daripada diomelin. Dedek sebel sama papa. Udah. Dedek daripada kesel terus, mendingan sini deh. Temenin Lause cerita. Ya, cerita ke teman-teman tuh. Ada teman-teman di rumah tuh, udah pada mandi juga. Oke Lause. Adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Tuhan Yesus sering cerita dengan perumpamaan untuk mengajar orang-orang. Perumpamaan itu apa sih Lause? Perumpamaan itu cerita yang memberi pelajaran tentang sesuatu. Nah, di kitab yang kita baca ini nanti, itu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Hilang kemana Lause? Nah, sini Lause ceritain ya. Ya. Ada seorang bapak punya 2 orang anak. Yang pertama namanya si sulung. Yang kedua namanya si bungsu. Nah, bapak ini sangat kaya sekali. Dia punya ladang yang banyak, punya ternak yang banyak. Terus pelayan-pelayannya juga banyak ya. Nah, terus si bapak ini juga sangat sayang sama kedua anaknya. Enak ya Lause jadi anaknya. Iya, enak. Mereka pasti senang tinggal sama bapaknya. Iya, harusnya begitu. Tapi si bungsu ternyata punya pikiran yang lain. Si bungsu pengen pergi dari rumah bapaknya. Loh, kenapa Lause? Sepertinya si bungsu merasa nggak bebas dengan kehadiran bapaknya. Emangnya bapaknya berbuat apa sih? Bapaknya jahatin dia ya? Enggak, bapaknya justru sangat baik sama dia. Kok si bungsu mau pergi? Mungkin si bungsu merasa, di luar sana lebih asik, lebih seru, lebih senang. Mungkin pikirnya begitu. Nah, bisa berbuat apa saja. Mau ini, mau itu, dia bisa bebas sesuka hatinya. Lalu si bungsu berbicara kepada bapaknya. Dia meminta sesuatu kepada bapaknya. Bapa, berikanlah padaku bagian harta milik kita yang jadi hakku. Milik kita? Kita? Bukannya itu milik bapaknya Lause? Milik bapaknya sih, tapi si bungsu dan si sulung kan anaknya. Jadi mereka bisa ikut menikmati harta bapaknya itu di rumah bapaknya. Oh begitu. Jadi si bungsu itu minta harta bapaknya ya Lause? Iya, si bungsu tahu nanti kalau bapaknya sudah meninggal, itu harta bapaknya kan akan dibagi-bagi buat anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Tapi bapaknya kan masih hidup Lause. Iya, masih hidup. Si bungsu nggak sopan ya minta sekarang ya. Iya. Bapaknya pasti sedih sekali ya Lause. Iya, gara-gara si bungsu nggak sabaran ya, bapaknya sedih sekali. Tapi bapaknya memberikan apa yang diminta si bungsu itu. Dia berikan bagian hartanya kepada si bungsu itu. Si bapaknya sedih, tapi si bungsu dia senang sekali. Dia segera pergi menjual harta kekayaannya ini. Wah, dia dapat duit yang banyak sekali. Setelah itu dia cepat-cepat berkemas-kemas. Dia pergi meninggalkan rumah bapaknya, pergi ke negeri yang jauh sekali. Ngapain ya si bungsu di sana ya? Iya. Emang mau ngapain sih Lause dia? Di sana si bungsu karena uangnya banyak nih, dia bisa berpesta pora, dia bisa membeli ini, beli itu sesuka
suka hatinya. Dia boros sekali dia pakai uangnya ya. Teman-temannya banyak. Karena si bungsu ini punya banyak uang. Teman-temannya kadang-kadang dibeliin makanan, dibeliin pakaian. Tapi lama-kelamaan uangnya kan habis ya. Iyalah. Pas uangnya habis itu, di negeri itu terjadi bencana kelaparan. Ladang-ladang di sana tidak menghasilkan. Orang-orang susah mau cari makan. Apalagi si bungsu, uangnya kan sudah habis ya. Iya. Minta aja sama temen-temennya. Kan banyak tuh. Iya, teman-temannya tadinya banyak. Tapi begitu uangnya si bungsu habis, teman-temannya satu persatu meninggalkan si bungsu. Si bungsu tinggal sendirian ya, jauh dari rumahnya, teman-temannya tidak ada. Karena dia lapar, dia berusaha mencari pekerjaan. Cari kerja sana sini, akhirnya dia dapat kerja tuh. Kerja apa, Lause? Kerja kepada seorang tuan yang punya peternakan babi. Waktu itu di sana, babi itu binatang yang orang nggak mau deket-deket ya. Kotor, jorok katanya. Tapi si bungsu ini karena nggak ada pekerjaan lain dan dia terpaksa ya, karena dia harus makan kan. Akhirnya dia bekerja di peternakan babi itu. Waktu dia bekerja di sana, dia lihat tuh babi-babinya, babi-babinya gemuk-gemuk ya. Mereka makan ampas dicampur sama sirup, sejenis sirup apa tuh? Tapi kan kotor ya. Iyalah. Jorok ya. Jorok. Kamu mau nggak? Enggak. Si bungsu mau. Karena dia lapar, dia lihat babi-babi itu kok makannya kok kayaknya lahap sekali ya. Meskipun kotor, nggak apa-apa lah. Dia kepengen minta makanan babi itu. Tapi tidak diperbolehkan sama orang-orang lainnya. Nggak boleh ambil, itu buat babi, bukan buat kamu, katanya. Aduh, makanan babi aja nggak boleh ya. Aku salah. Harusnya aku tidak pergi dari rumah Bapak. Harusnya aku tetap tinggal dengan Bapak. Aku menyesal sekali. Aduh, perutku sakit. Aku lapar sekali. Di rumah Bapak makanan banyak sekali. Bahkan orang-orang yang bekerja pada Bapakku semuanya punya makanan yang banyak. Di sini ampas babi yang kotor pun tidak dapat aku peroleh. Aku harus pulang ke rumah Bapak. Tapi Bapak pasti tidak mau menerimaku. Aku sudah sangat menyakiti hatinya. Meminta harta bagianku sebelum pada waktunya dan pergi meninggalkannya. Tapi Bapak sangat baik. Mungkin kalau aku minta tolong supaya aku bisa bekerja di rumahnya, jadi pelayan, mungkin Bapak mau menerimaku. Iya, aku jadi pelayan Bapak saja. Dede ingat gak waktu si bungsu pergi dari rumah bapaknya, bajunya di mana? Wah, bagus. Dia bawa apa? Wah, uang banyak. Sekarang dia pulang lagi kembali ke rumah bapaknya, bajunya bagaimana? Robek-robek, kotor. Mungkin ya. Tahu. Iya, si bungsunya juga udah gak gagah seperti dulu, mungkin udah lemes, kelaparan. Udah kurus, Lause. Iya, kayak Lose ya. Duitnya juga sudah habis. Waduh. Terus dia berjalan ke rumah bapaknya. Perjalanannya lama ya. Si bungsu terus berjalan. Rumahnya di sana tuh. Waktu rumahnya masih jauh itu, dia lihat ada yang datang lari-lari ke tempat dia. Siapa ya? Siapa, Lause? Waduh, siapa ya? Kita lihat yuk. Oke. Yuk kita lihat. Lihat, bapaknya akan Memarahi dan menjewer si bungsu. salah. Bapaknya merangkul dan mencium si bungsu. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Pelayan,
Lukas bawa kemari jubah yang terbaik, cincin dan sepatu yang bagus, dan pakaikan pada anakku ini. Masaklah anak lembu yang gemuk, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah kembali, ia yang telah hilang dan didapatkan kembali. Wah, bapaknya baik sekali ya Lause. Iya, baik sekali. Oh iya, kan ada kakaknya si bungsu, si sulung itu. Iya, si sulung. Dia kira-kira senang gak ya adiknya sudah kembali? Kira-kira senang nggak ya adik-adik ya? Nah, si sulung ini, dia kan waktu adiknya pulang dia lagi bekerja di ladang tuh. Oh iya. Nah, dia pulang ke rumah, kok dia dengar ada suara musik dari rumahnya. Ada suara orang menyanyi, terus ada yang menari-nari. Dia panggil pelayannya, ada apa nih? Kok ada pesta nih di sini? Kata pelayannya, itu bapakmu mengadakan pesta karena adikmu sudah kembali. Wah, si sulungnya bukannya senang, dia kesel. Ini adiknya yang sudah pulang, kok malah dibikin ngeborosin harta bapaknya tuh. Iya. Pulang malah bukannya dihukum, malah dipestain. Si sulungnya ngambek, dia nggak mau masuk ke rumah. Tapi bapaknya keluar ke tempat si sulung. Katanya, jangan begitu, kita harus bersukacita. Karena adikmu ini sudah pergi jauh dan sekarang dia sudah kembali ke rumah bersama-sama dengan kita. Nah, Dedek, kadang-kadang ya adik-adik di rumah, kita seperti si bungsu. Kita melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Apa misalnya? Malas. Nggak mau sediain waktu untuk baca Alkitab. Tapi kalau main game bisa sediain waktu yang lama. Jadi malu. Apalagi ya? Apalagi? Nyontek, mencuri, Iya. nggak hormat sama orang tua. Nah, betul itu. Nah, kita harus bertobat, mengakui kesalahan kita sama Tuhan dan mohon ampun. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan ampuni kita. Kadang-kadang juga kita seperti si sulung nih. Kita terlihat taat, benar melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tapi ternyata kita nggak tulus melakukannya ya. Iya. Terus kita nggak senang kalau ada orang yang sudah berdosa terus mau datang kepada Tuhan. Kita malah, harusnya orang itu dihukum, jangan disambut. Iya nggak? Iya. Nah, kita juga harus minta ampun sama Tuhan karena itu Tuhan senang ya kalau orang-orang yang sudah bersalah mau kembali kepada Tuhan. Nah, Tuhan selalu mengasihi kita dan mau mengampuni kita sepenuhnya ketika kita mengakui dosa-dosa kita. Tuhan ingin kita dekat dengan Dia dan menikmati kasih sayangnya. Adik-adik, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan sangat sayang kepada kami. Tuhan ampuni kami karena kami seringkali membuat Tuhan sedih dengan tingkah laku kami, dengan perbuatan dan sikap kami yang tidak menyenangkan Tuhan dan tidak mau taat kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berusaha untuk mengasihi Tuhan, kami mau untuk melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Karena kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan yang sudah sedemikian besar mengasihi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, Ya. Dedek jadi kangen loh sama papa. Oh ya? Waktu dengar cerita tadi, Dedek jadi inget sayangnya papa sama Dedek. Waktu Dedek sakit, Dedek pernah loh waktu itu malam-malam papa keluar cari obat. Terus papa juga kalau udah pulang kan udah capek. Tapi masih mau main sama Dedek. Oh, Jadi Dede udah gak ngambek lagi nih sama Papa? Enggak Lause. Jadi sebenarnya juga tahu Dedek itu salah. Makanya HP Dedek itu disita. Iya. Biar Dedek inget gak main game kelamaan lagi. Iya. Nah, itulah kita bersyukur ya punya keluarga. Dedek punya papa yang ingetin Dedek supaya gak main gamenya kelamaan. Iya Lause. Iya, bersyukur Dedek punya mama, papa,
yang ngingetin Dedek, melindungi Dedek, Iya. terus menegur Dedek kalau Dedek salah ya. Nah, teman-teman di rumah juga pasti punya keluarga juga kan yang seperti Dedek. Mungkin ada yang punya mama saja atau punya papa saja atau tinggal sama keluarga lain yang mengasihi kita, melindungi kita dan mengurusi kita nih setiap hari. Nah, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Jadi keluarga yang diberikan Tuhan kepada kita adalah keluarga yang Tuhan berikan untuk membentuk kita bertumbuh menjadi seseorang yang istimewa. Jadi kita bersyukur untuk keluarga kita ya. Iya, Lause. Dedek tahu nggak? Adik-adik tahu nggak hari ini hari yang istimewa loh. Oh, kenapa, Lause? Hari ini kita memperingati Hari Ayah. Oh, hari ini ya, Lause? Iya, Dedek lupa ya? Iya, lupa. Kalau gitu kita hari ini bisa ngucapin terima kasih nih sama papa kita di rumah. Untuk kasih sayang papa, untuk kerja kerasnya papa buat keluarga kita. Kalau gitu, Dedek mau pulang dulu ya, Lause? Iya, Dedek mau bilangin terima kasih sama papa. iya, oke. Sama mama juga. Oh iya, sama mama juga ya. Kemarin waktu hari ibu, Dedek belum bilang. Oh iya, boleh kita bilang terima kasih sama papa, sama mama, Iya. mungkin sama kungkung popo atau sama tante kita mungkin yang siapapun yang mengurus kita dan menjadi keluarga kita ya. Iya, Lause. Ya. Oke, Bye bye, bye bye, bye bye teman-teman. Kamu belum bye bye sama Oh, teman-teman iya. loh, Dadah. Dedek. Dadah, Dadah teman-teman. Dadah. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan melayang kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayang kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta,
kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Oke adik-adik, sebelum kita menyelesaikan sekolah minggu kita mau angkat satu pujian lagi. Yesus sayang padaku.